Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Nurul Firdaus. Saya alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Prodi Sastra Jepang angkatan tahun 2013. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk bercerita sedikit mengenai pekerjaan saya di Jepang. Di antara kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya mendengar yang namanya program pemagangan ke Jepang. Nah, kalau misalkan mau magang ke Jepang itu pasti kalian bakal masuk ke salah satu LPK, dibekali bahasa Jepangnya dan diberangkatkan untuk bekerja sebagai pemagang di Jepang. Nah, pekerjaan saya di Jepang itu yang ngurusin anak magangnya. Jadi saya masuk ke dalam suatu serikat pengawasan pemagangan. Jadi saya diberikan tugas sebagai penanggung jawab orang Indonesia yang magang di Jepang. Ya intinya sih sebagai penerjemah lah gitu ya job desk utamanya. Semenjak lulus sampai sekarang hampir 5 tahun ya saya menggeluti pekerjaan sebagai penerjemah di Jepang ini, dan saya rasa betapa beruntungnya gitu ya saya bisa pergi ke Jepang. Ini juga semuanya berkat pengalaman-pengalaman saya waktu masih berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dan juga bimbingan-bimbingan dari para dosen-dosennya, terutama dosen di Prodi Sastra Jepang. Dan itu semua saya anggap sebagai hal yang tidak bisa saya balas dengan sebuah materi. Jadi makanya pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua yang tergabung masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, selamat banget ya kalian benar-benar telah masuk ke tempat yang tepat. Kenapa demikian? Jadi waktu saya kuliah ya, zaman-zaman saya kuliah, FISIP itu bagaikan gimana ya tempat mencurahkan kreativitas. Waktu masih angkatan saya ya, dulu ada yang namanya DPR, depan pohon rindang. Di sana kalau udah duduk di sana pasti tiba-tiba ilham tuh datang. Terus kalau pas di bagian-bagian nongkrong-nongkrong di depan-depan FISIP gitu kan, dulu kan ada yang namanya pojok FISIP tuh tempatnya tuh, kalau kalian nongkrong di sana ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba kreativitas kalian itu seperti meledak-ledak gitu. Apalagi kalau misalkan kalian masuk ke kelas dan mendengarkan penjelasan atau bimbingan dari para dosen-dosen di FISIP. Wow, ilmu-ilmu itu bergelimbangan kemana-mana. Pokoknya kalian bisa mendapatkan pencerahan apapun ketika waktu ada di FISIP. Dan itu terjadi kepada saya. Tentunya saya dulu tuh orang yang uh, cenderung aktif ya. Aktifnya mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa. Dulu saya juga tergabung di himpunan mahasiswa Jepang. Habis di himpunan mahasiswa Jepang, saya juga mengikuti badan eksekutif mahasiswa ya 2 periode. Sampai saatnya setelah saya mau dekat-dekat lulus, saya langsung coba untuk mencari pekerjaan sebagai pengajar bahasa Jepang. Nah, semenjak itu sebelum saya lulus, ketika saya mengajar sebagai pengajar bahasa Jepang sambil ngejain skripsi gitu ya, waktu masih kuliah, saya ditawarin untuk wawancara sebagai staf penerjemah di Jepang. Ya tentunya saya pikir pendek, nggak pikir pendek, nggak pikir panjang, langsung aja nerima gitu kan. Semua ilmu-ilmu yang saya dapatkan ketika waktu kuliah, saya aplikasikan pada saat wawancara tersebut, dan alhamdulillahnya, puji Tuhan gitu kan, saya terpilih ya, lolos seleksi tersebut dan berhasil pergi ke Jepang sampai sekarang. Itu semua ya berkat dari bimbingan para dosen juga sih. Nah, mungkin itu ya sepenggalan cerita mengenai pekerjaan saya di Jepang dan juga pengalaman saya ketika masih ada di FISIP. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya ingin memberikan pesan-pesan dalam bahasa Jepang ya, biar lebih meyakinkan lagi kalau saya itu memang benar-benar lulusan sastra Jepang gitu. じゃあ、これからの、日本文学に入る皆様にね、ちょっとメッセージが、話したいと思いますけど、ね、あなたたちはこれからもう日本に行くチャンスが開けるんですよ。ものすごいあなたたちは恵まれてるので、もう迷わずにもうしっかり勉強して日本語を覚えて胸を張って卒業できるように、それから日本に働けるように頑張ってください。Ya udah deh, cukup segitu aja ya. Malu ngomong pakai bahasa Jepang, nanti dikomentarin sama dosen-dosen sastra Jepang lagi. Terima kasih banyak, saya Aditya Nurul Firdaus. Selamat bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya.